Bagaimana Bapa mengasihi Tuhan? Tuhan akan berkata, Bapakku mengasihi aku. Karena aku menyerahkan nyawaku. Supaya mengambilnya kembali. Tidak seorang pun dapat merebut nyawaku. Aku dengan rela menyerahkannya demi domba-dombaku. Aku berkuasa untuk menyerahkan nyawaku. Dan juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Perintah apa yang Bapa berikan kepada Tuhan? Yaitu menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya. Lalu, apakah Tuhan menerima perintah Bapa? Ya, dia menerimanya. Dan taat sampai mati. Karena itulah, Bapa sangat mengasihi Tuhan. Dan menyerahkan semua domba kepadanya untuk digembalakan. Bapa pernah berkata demikian kepada saudara-saudara Sibor. Prinsip Bapa berkata demikian. Ada suara yang berkata demikian. Bapa Yehuwa Allah dan Tuhan Yesus Kristus telah memberikan perintah. Segera setelah itu terdengar suara lain. Suara ini adalah suara malaikat yang berkata, Bapa Yehuwa Allah memberikan perintah. Kemudian ada suara lain lagi yang berkata. Ini adalah suara Bapa yang berkata, Engkau harus menaati perintahku. Dan dia berkata, Engkau harus menaati perintahku. Suara ini. Sibor tahu bahwa itu adalah suara Allah Bapa Yehuwa. Pada waktu itu Sibor tidak tahu apa artinya menaati perintah Bapa. Sekarang ia sudah tahu. Seperti yang dikatakan di sini. Tidak seorang pun dapat merebut nyawaku. Aku dengan rela menyerahkannya demi domba-dombaku. Aku berkuasa untuk menyerahkan nyawaku. Dan juga berkuasa untuk mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Maka perintah yang Bapa surgawi berikan kepada si bersama persis dengan perintah yang Bapa berikan kepada Tuhan. Yaitu menyerahkan nyawa demi domba-domba. Inilah perintah yang diberikan oleh Bapa dan Tuhan. Yaitu bagaimana Bapa memberikan perintah kepada Tuhan. Demikian pula ia memberikannya kepada Siba untuk ditinggikan. Ternyata perintah ini adalah perintah Bapa, sekaligus juga perintah Tuhan. Lalu, apakah Sibor harus menyerahkan nyawanya demi domba-domba yang dikasihinya? Tentu saja harus. Karena ia sangat mengasihi domba-domba itu. Dan domba-domba itu juga sangat mengasihi gembalanya. Sehingga mereka rela menyerahkan nyawa mereka. Ketika Tuhan yang kita kasihi mengatakan hal-hal ini tentang hubungan antara gembala dan domba-dombanya. Orang-orang Yahudi saat itu berselisih. Sehingga banyak dari mereka berkata bahwa ia kerasukan roh jahat. Dan gila. Mengapa kita harus mendengarkan perkataannya? Mereka menganggap Tuhan yang kita kasihi kerasukan roh jahat atau gila. Mengapa mereka tidak mengerti? Mengapa mereka tidak memahami rahasia bahwa gembala menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya? Karena mereka bukanlah domba-dombanya. Lalu beberapa orang berkata, orang yang kerasukan roh jahat tidak akan berkata seperti ini. Apakah roh jahat bisa membuka mata orang buta? Namun, orang-orang Yahudi datang berkerumun mengelilingi gembala kita. Dan berkata kepadanya, sampai kapan lagi engkau membuat kami bingung dan ragu? Jika engkau adalah Kristus, katakanlah dengan terang kepada kami. Katakanlah, jika engkau adalah Kristus. Beritahukanlah dengan jelas kepada kami. Orang-orang Yahudi pada waktu itu juga berkata, sampai kapan lagi engkau membuat kami bingung dan ragu? Bingung tentang apa? Ragu tentang apa? Bingung apakah ia benar-benar anak Bapa atau tidak? Ragu tentang apa? Ragu apakah ia yang berbicara ini benar-benar anak Bapa atau tidak? Maka mereka tidak tahu apakah Tuhan kita benar-benar anak Bapa. Karena ia hanyalah anak seorang tukang kayu. Sehingga mereka sangat bingung. Bagaimana mungkin anak tukang kayu bisa membuka mata orang buta? Bagaimana mungkin anak tukang kayu bisa melakukan begitu banyak mujizat? Bagaimana mungkin ia mengajar dengan kata-kata seperti ini? Maka mereka menjadi bingung dan ragu. Maka Tuhan Kristus menjawab mereka, mengapa jemaat malah curiga? Tuhan kita berkata, aku sudah memberitahukannya kepada kalian. Mereka berkata, jika engkau adalah Kristus, beritahukanlah dengan jelas kepada kami. Namun Tuhan kita menjawab, aku sudah mengatakannya kepada kalian. Tetapi kalian tidak percaya pada perbuatan-perbuatan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku. Yang dapat bersaksi bagiku. Namun kalian tidak percaya. Karena kalian bukan domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Mereka juga mengikuti aku. Aku akan memberikan kepada mereka hidup yang kekal. Mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Tuhan kita berkata, karena kalian bukan domba-dombaku. Karena bukan domba yang dimilikinya. Mereka tidak bisa memahami suara Tuhan. Bagaimana saudara-saudara bisa percaya? Bukan domba yang dimilikinya. Mereka benar-benar tidak mengerti suara Tuhan. Bahkan apapun yang Tuhan katakan, mereka tidak memahaminya.
Karena hanya domba-dombanya yang dapat mendengar dan memahami suara Tuhan. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa. Amin.